nomor 1 di Jawa Timur sampai dengan nomor 1 di nasional. Di generasi saya belum ada yang sampai di situ. Mudah-mudahan adik-adik sekalian. Lalu 2008 menjadi salah satu tim sukses dari kemenangan Bupati. Nah, semua branding itu, branding naskah calon ini kita yang nulis. Walaupun saya tidak terlibat dalam politik praktisnya, tetapi naskah-naskahnya itu kita yang buat bersama teman-teman alumni Unira itu. Jadi Pak Halifatur Rahman. Itu juga alumni Unira, alumni Unira juga. Adik-adik sekalian, kenapa saya cerita begitu ya? Kenapa saya cerita begitu? Karena Universitas Madura, FKIP, ini bukan lembaga kursus. Ini lembaga pendidikan. Apa bedanya antara kursus dan lembaga pendidikan? Kalau lembaga kursus itu memberikan ilmu pengetahuan dan adik-adik mencari ilmu pengetahuan sesuai dengan yang dibutuhkan setelah itu. Kursus menjahit, tidak perlu belajar tentang yang lain. Ya belajar menjahit saja, itu lembaga kursus. Kemudian di GO, mau masuk kedokteran, mau masuk teknik sipil, ya fokus ke situ. Ada kursus elektronik, ya belajar di situ. Tapi kalau lembaga pendidikan tidak begini. Maka adik-adik ketika di kampus tidak boleh hanya belajar bahasa Indonesia, karena di sini bukan lembaga kursus. Tidak boleh hanya belajar matematika, tidak boleh hanya belajar bahasa Inggris. Ini yang saya pegang. Bahwa saya tidak selamanya akan menjadi guru bahasa Indonesia. Buktinya saya waktu itu jadi guru SD negeri di Jalan Lecen Pakok. Jadi adik-adik harus punya ilmu pengetahuan lebih dari yang adik-adik sedang dalami, yang adik-adik sedang pelajari di kampus. Kalau jurusan bahasa hanya belajar bahasa, maka sesungguhnya belajar bahasa itu cukup bisa dilaksanakan 1 tahun di lembaga kursus. Kalau hanya ingin alim bahasa Inggris, adik-adik cukup 1 tahun bisa alim dalam bahasa Inggris. Tidak harus kuliah 4 tahun. Karena kita bukan lembaga kursus, maka Unira memberikan banyak sarana untuk adik-adik menjadi sukses. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan buta huruf pada masa depan ini, jadi hari ini orang mengatakan buta huruf itu kemarin adalah yang tidak bisa membaca. Saya kepala dinas pendidikan Kabupaten Pamekasan, tahu tentang teori buta huruf. Yang dimaksud dengan buta huruf itu adalah mereka yang tidak bisa baca tulis. Itu ukurannya bahasa Indonesia. Tidak bisa baca tulis bahasa Indonesia. Ibu saya tidak bisa baca bahasa Indonesia, tidak bisa nulis bahasa Indonesia. Tapi ibu saya itu moroketa fundul. Tapi itu disebut buta huruf dalam negara Republik Indonesia. Jadi kalau baca kitab, ibu saya ini pintar sekali. Setiap malam Selasa waktu itu. Lalu saya sekarang meninggal, saya ganti. Adik-adik sekalian, hari ini yang dimaksud dengan buta huruf dan buta warna adalah mereka yang tidak mampu memprediksi masa depannya. Mereka yang tidak mampu memprediksi masa depan itu adalah orang yang buta warna. Orang yang tidak mampu memprediksi masa depannya itu adalah orang yang buta huruf. Karena itu maka kemampuan memprediksi masa depan ini penting untuk kita miliki. Dan masa depan adik-adik semuanya, kalau saya paparkan pada hari ini, adik-adik bisa terkejut. Di Kabupaten Pamekasan sekarang sudah tidak ada lagi peluang guru bahasa Inggris untuk menjadi guru bahasa Inggris. Tertutup. Yang masuk passing grade kemarin ada 58 harus dilempar keluar Madura. Bukan hanya luar Madura, luar Jawa Timur. Datanya ada di saya. Lulus passing grade tetapi dia harus mengajar di Bengkulu, di Papua, di Kalimantan, di Blitar. Kalau mau. Dan kalau diterima oleh orang Bengkulu. Maka ini kabar yang tidak baik bagi jurusan bahasa Inggris. Apakah
saudara akan menjadi kelompok buta huruf yang hanya berpikir saya harus menjadi guru bahasa Inggris? Tidak. Guru bahasa Indonesia hari ini tertutup. Tidak tahu kalau di swasta. Ya. Kalau di swasta pun di SMP sudah tertutup. Jadi kalau mau ngajar bahasa Indonesia di SMP masuk Dapodik sudah tidak bisa, merah. Apakah yang lulusan bahasa Indonesia akan berobsesi jadi guru bahasa Indonesia kalau ini mau repot-repot cari sub mana? Apakah yang jurusan matematika juga akan menjadi guru matematika? Ya, di SMP sekarang peluangnya hanya ada dua sekolah yang masih Dapodiknya terbuka untuk matematika. Maka anak ini sudah mulai keringetan nih. Bagaimana kemudian adik-adik harus setelah lulus ini problemnya harus mengajar di mana? Kalau tujuannya mengajar, maka setelah adik-adik keluar ini dari Universitas Madura di FKIP, maka adik-adik harus punya pikiran keluar dari cita-cita awal menjadi seorang guru. Ini kan anunya ya, kabar buruknya ya. Mungkin Pak saya menjadi guru matematika dan bahasa Inggris ya. Ya, mungkin saja kalau ada nasib ya. Mungkin saja. Toh mereka akan mati juga yang guru bahasa Inggris yang sekarang sedang mengajar yang mati juga. Sebentar lagi kan pensiun juga ya. Ya. Yang guru bahasa Indonesia aja sebentar lagi kan juga banyak yang mati dan banyak yang pensiun kan begitu ya. Mudah-mudahan cepat pensiun dan begitu adik-adik. Tapi kalau menunggu lama-lama tidak nikah-nikah ya. Adik-adik sekalian, ada 4 tantangan itu yang saya baca di Google. Ya, Mas Amir, saya mau nyampaikan apa nih Mas Amir, kata saya ke Pak Amir. Ini Pak ada 4 tantangan, katanya Pak Amir. Salah satu tantangannya adalah adanya perubahan yang begitu cepat ya, dan teknologi yang tidak bisa kita bendung. Ya. Teknologi ini melahirkan perubahan, dan perubahan itu tidak beraturan dan begitu cepat. Dulu saya tidak mengira kalau ada ruang guru yang muridnya jauh lebih besar daripada sekolah formal, ya kan? Dan saya tidak mengira bahwa yang punya ruang guru itu justru memiliki kekayaan jauh lebih besar dari Menteri Pendidikan Nasional. Kalau Menteri Pendidikan Nasional bukan berbisnis Gojek, ya kan? Andaikan dia sebagai menteri saja kalah dengan yang punya media guru. Bahkan kepala dinas pendidikan akan jauh penghasilannya dari seorang pemilik media guru. Ini perkembangan yang tidak bisa kita prediksi. Begitu juga di masa depan ini, suatu saat kita ini sudah tidak lagi sibuk bekerja di luar rumah. Jadi ada beberapa kemarin presentasi dari Menteri Pendidikan Nasional, di beberapa negara ini sekarang kendaraan sudah mulai lengang sekali. Yang berjalan lebih banyak mereka yang berbisnis di bidang jasa. Kenapa? Karena mereka bisnis dikerjakan dari rumahnya, kantor dikerjakan dari rumahnya, sehingga orang sekarang tidak perlu untuk keluar rumah. Maka jalan-jalan sudah mulai lenggang kembali. Sekarang ini jalan-jalan kita masih sibuk karena masih semuanya serba manual. Kalau sudah serba digital, kita sudah tidak lagi jadi sibuk di jalan-jalan. Suatu saat orang menikmati itu tidak harus memiliki. Kalau dulu memiliki baru menikmati. Sekarang orang menikmati itu tidak harus memiliki. Contohnya adalah Nadiem Makarim menikmati hasil sepeda motor milik orang semuanya. Ya kan? Yang memiliki Gojek
itu adalah mereka yang menikmati dari mobil dan sepeda motor yang dimiliki oleh orang lain. Pedagang-pedagang online juga sama. Mereka menikmati dari pekerjaan orang di rumah-rumahnya, kemudian dia jualkan. Sementara di rumahnya, dia di rumahnya, yang menjualkan juga dari rumahnya, dikirim melalui jasa-jasa. Adik-adik harus punya prediksi-prediksi yang sangat tajam untuk masa depan. Karena itu maka semua ilmu itu harus dimiliki. Semua ilmu harus dimiliki. Jadi kenapa saya cerita? Saya belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Indonesia, saya belajar hukum, saya belajar yang lain. Karena saya tahu bahwa suatu saat saya tidak akan menjadi guru semata-mata. Dan buktinya betul. Pada tahun 2008 saya menjadi sekretaris KPU. Dan yang digunakan bukan ilmu bahasa Indonesia ternyata, tapi ilmu politik. Untunglah saya menjadi banyak berorganisasi di kampus. 2013 menjadi kepala perpustakaan umum. Maka yang kita gunakan adalah kemampuan saya menulis dan membaca. Baru setelah itu Kampa Kesra, berhubungan dengan para ulama, ternyata yang digunakan adalah ilmu bahasa Arab yang saya kuliah dulu. Apakah dulu pernah saya rencanakan? Tidak. Kuliah bahasa Arab untuk jadi Kampa Kesra? Enggak. Baru sekarang memang sesuai dengan bidang saya sebagai kepala dinas pendidikan. Jadi tantangan pertama itu adalah adanya teknologi dan perubahan yang begitu cepat. Dan kecerdasan ke depan ini adalah kecerdasan buatan atau kecerdasan digital. Adik-adik nanti akan dikalahkan oleh teknologi, ya, karena teknologi itu lebih jujur daripada manusia dalam tanda kutip, ya kan? Lebih cepat kerjanya, lebih akurat prediksinya, dan lebih murah. Karena itu banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin, dan banyak orang-orang yang mulai menganggur. Seperti di tol dan sebagainya, orang sudah mulai menganggur. Sales-sales sudah mulai berkurang karena orang sudah menjual barangnya secara online. Kalau adik-adik kemudian hanya berpikir untuk menjadi guru, maka ini menjadi masalah baru bagi kita semuanya, terutama di bidang pendidikan. Itu tantangan pertama yang adik-adik akan hadapi dan sekarang sudah hadapi. Kemudian yang berikutnya, salah satu tantangannya adalah kemampuan adik-adik untuk menyongsong perubahan di masa depan. Ada tiga adik-adik sekalian, tantangan secara nasional di dunia ini. Ada tiga yang adik-adik harus siap untuk menghadapi, dan adik-adik harus memiliki tiga halnya itu. Yang pertama adalah indeks pendidikan. Yang kedua adalah indeks kesehatan. Yang ketiga adalah kesejahteraan. Tiga ini tidak boleh diambil salah satu, tetapi tiga-tiganya. Adik-adik harus sehat, harus sejahtera, dan harus berpendidikan. Apalah artinya orang berpendidikan, ilmunya banyak tapi tidak sehat. Ilmunya banyak, sehat tetapi miskin. Ya kan? Gimana kalau orang itu sehat, kemudian ilmunya banyak tapi miskin? Itu masalah juga itu. Lama-lama nggak sehat. Ya. Kata Bill Gates, orang kaya itu lebih sehat daripada orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin makanannya gorengan pinggir jalan, sementara orang kaya makannya di restoran. Orang miskin kalau sakit obatnya hanya balsam, tapi orang kaya dokter pribadi. Ya. Orang miskin kemana-mana pakai sepeda ontel, kemudian orang kaya pakai mobil, ada supirnya juga, bisa tidur di dalam. Ya. Semua fasilitas dimiliki. Makanya kata Bill Gates, saya harus jadi orang kaya. Kaya itu ya sangat relatif sekali, ya. Sangat relatif sekali, tetapi kaya itu adalah cukup, dan ukurannya adalah tentu material, bukan hati. Ya. Gak bisa kemudian kekayaan kita ukur secara hati, tapi kekayaan itu memang real material, ya. Bisa sewa hotel dan sebagainya, itu adalah kekayaan. Nah, mulai sekarang setelah lulus dari Unira, maka adik-adik tidak boleh kemudian berpikir hanya untuk menjadi seorang guru.
Tidak boleh berpikir itu. Adik-adik harus punya orientasi lain dibandingkan dengan guru, selain menjadi guru. Ini yang betul-betul ingin saya pesankan adik-adik. Kalau adik-adik hanya memprediksi menjadi guru, itulah tantangannya tadi itu. Di Pamekasan, kondisi guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, dan matematika sangat kecil peluangnya adik-adik untuk menjadi guru. Sangat kecil. Mau jadi dosen juga kecil peluangnya. Ini Mas Amir ini, Mas Jayadi, kemudian Mas Kusairi yang jadi dosen itu di antara berapa ratus orang yang lulus dari Unira. Adik-adik sekalian yang saya cintai, karena itu maka yang harus kita buang sedikit adalah apa tadi? Cita-cita menjadi guru. Itu mulai diturunkan sedikit. Jangan membayangkan selesai wisuda mau menjadi seorang guru. Harus menjadi orang kaya, menjadi orang sehat, dan menjadi orang yang berpendidikan. Bagaimana kita ini menjadi orang sukses? Kan begitu sekarang ini ya. Bagaimana Pak bisa meraih ketiga-tiganya itu? Yang pertama, adik-adik harus punya cita-cita yang tinggi. Harus punya cita-cita yang tinggi. Orang yang punya cita-cita yang tinggi itu memiliki positive thinking kepada banyak pihak. Caranya, kalau misalnya adik-adik melihat saya di depan, melihat Bu Yanti di depan, melihat semua yang ada di depan itu, maka adik-adik segera berpikir positif. Dengan cara, ya Allah, mudah-mudahan satu saat yang berpidato di depan itu adalah saya. Ya Allah, mudah-mudahan yang memberikan sambutan itu satu saat adalah saya. Setiap bertemu dengan orang yang sukses, adik-adik harus berpikir begitu. Hindarkan pikiran-pikiran negatif. Ketika melihat Presiden Jokowi, maka yang muncul adalah negatifnya. Itu hindari. Yang harus muncul ketika melihat bupati misalnya, maka adik-adik harus berpikir, ya Allah, bagaimana saya bisa jadi bupati? Mungkin enggak? Mungkin. Jadi impossible itu kan ada IM, possible. Jadi yang menyebabkan tidak mungkin itu adalah saya sendiri, bukan orang lain. Jadi impossible itu adalah yang menyebabkan tidak mungkin itu adalah saya, bukan orang lain. Apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin? Semua bisa mungkin. Lulusan madrasah menjadi politisi, siapa bilang tidak? Semua bupati di Pamekasan lulusan madrasah. Semua bupati Pamekasan lulusan swasta. Jadi kalau alumni Unira mungkin nggak jadi bupati, mungkin, kenapa tidak? Ya, karena tidak ada sekolah nasib. Saya pernah posting itu, tidak ada sekolah nasib. Kalau sekolah di sini nasibnya bagus, belum tentu. Saya alumni Unira, anak buah saya ada yang alumni Unibro, ada yang alumni UI, ada yang alumni Gajah Mada, ada yang alumni UNER. Gak ada masalah, mereka semua menjadi anak buah saya waktu itu, terutama di KPU. Apa yang tidak mungkin? Semuanya bisa mungkin. Caranya adalah pertama berpikir positif. Selalu berpikir positif ketika melihat orang. Hindarkan berpikir negatif. Kenapa? Karena Allah sendiri bergantung dari cara berpikir kita. Inna indah dani abdi bi. Sungguhnya saya ini bergantung daripada prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku itu positif, maka saya akan positif. Kalau prasangka hambaku kepada orang lain itu baik, maka akan menjadi baik pula dia. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh di dalam mencapai cita-cita itu. Tidak ada orang yang sukses dengan cara yang santai-santai, tidak ada. Tidak ada hasil yang luar biasa, kata Pak Bupati, dengan cara yang biasa-biasa.
Semua orang yang luar biasa itu karena caranya luar biasa. Dalam Quran ada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam rangka mencari ridha kami, maka lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan memberikan petunjuk pada jalan-jalan kami. Jadi ini adalah kesungguhan yang penting bagi kita semuanya. Setelah lulus dari Unira, adik-adik harus berpikir ulang. Harus berpikir apa cita-cita yang akan saya lakukan dan kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sukses orang yang dengan tiba-tiba. Semua sukses itu dengan proses. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi seorang yang sukses itu adalah jangan lupa adalah riyadhah. Riyadhah. Apa riyadhah itu? Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mengubah nasib itu bukan sekolah adik-adik, tapi yang mengubah nasib itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting, itu tiga-tiganya itu. Yang pertama apa adik-adik? Cita-cita yang tinggi, dengan cara selalu berpikir positif dan meletakkan cita-cita yang sangat tinggi. Yang kedua adalah bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita itu. Dan yang ketiga adalah jangan lupa riyadhah, karena yang menentukan nasib kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa mungkin. Untuk menjadi apa saja sangat bergantung daripada usaha adik-adik sekalian. Kalau yang perempuan, berdoalah mudah-mudahan punya suami yang baik, ya. Yang kaya raya. Jangan. Jadi di hadis itu kalau orang niatnya punya suami kaya, dia akan dimiskinkan oleh Allah SWT. Paling tidak adik-adik, kalau menjadi suami cari yang cerdas, ya. Cari yang cerdas. Yang kedua yang aktivis. Jangan salah pilih, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah prediksi, ya. Jangan sampai salah prediksi. Nanti menyesal selamanya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas sebentar, ya. Dan saya mohon maaf jika tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena ada acara lain jam 11, ya. Mudah-mudahan sukses semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya. Salam kepada orang tuanya, bahwa adik-adik telah lulus. Jadiman tinggal yang punya tunangan silahkan segera menikah. Jangan lama-lama, ya. Yang belum punya tunangan silahkan mencari segera. Allahumma taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, kita semua termotivasi untuk melangkah ke arah yang lebih baik dalam mengarungi kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pemberian piagam penghargaan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan sekaligus juga alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura, dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura kepada Haji Ahmad Zaini MPDM HB. Kepada Bapak Ahmad Zaini MPDM HB, disilakan untuk maju dan Ibu Dekan menempati tempat yang telah ditentukan. Amir, pindah Amir. Terima kasih kami sampaikan. Silakan kepada yang diberikan.
dan Bapak Ahmad Zaini MPDM HB kembali ke tempat. Mas, tarik. Tarik. Hadirin yang kami hormati, sebelum beranjak pada acara yang selanjutnya, marilah kita nikmati hiburan, yakni hiburan tari-tarian oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kepada yang bertugas, manggilingan kesangkan sajekti urip anguripi tinitah bumi
Itu tadi atas nama Nur Hafifah, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Kedokteran dan Pendidikan. Kita tepuk tangan sekali lagi. Baik hadirin yang berbahagia, memasuki acara kita yang ke-8, yaitu penyerahan simbolis surat keterangan lulus dan transkrip nilai sementara yang diwakili oleh peserta yudisium atas nama Sayu Inpuja Mentari dengan nomor NPM 20186300001 kepada mahasiswi Sayu Inpuja Mentari untuk menempati tempat yang telah kami tentukan, dan yang akan memberikan dan menyerahkan simbolis surat keterangan lulus dan transkrip nilai sementara akan diserahkan oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura, Harvin Lanya MPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya pemberian piagam atau sertifikat bagi mahasiswa yudisium dengan IPK tertinggi dan berprestasi. Yang pertama, untuk IPK tertinggi tingkat Prodi Bahasa Indonesia diraih oleh mahasiswi Hasia. Disilakan untuk menempati tempat yang telah kami tentukan. Dari Prodi Pendidikan Matematika atas nama Duro Halim juga disilakan untuk menempati tempat yang telah kami tentukan. Dan dari Prodi Bahasa Inggris atas nama Sayu Inpuja Mentari untuk menempati tempat yang telah kami tentukan. Untuk memberikan sertifikat kepada peraih yudisium dengan IPK tertinggi oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Kepada Ibu Dekan disilakan. Yang paling itu mau dilamar guys. Paling pinggir. Terima kasih. Itu tadi dari IPK tertinggi tingkat Prodi. Selanjutnya IPK tertinggi tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura diraih oleh IPK tertinggi tingkat Fakultas Duro Halim dengan NPM 20186200011 dan IPK tertinggi tingkat fakultas yang kedua diraih oleh mahasiswi bernama Hasia dengan NPM 20186610004. Kamera alat untuk Asia
sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, mahasiswa berprestasi. Untuk memberikan penghargaan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Mau dilamar. Inilah Doro Halim, merupakan EPK tertinggi tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura dengan EPK 4,00. Dudu jangan glowing. Tanya aja mau dites. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kita memasuki acara yang ke-9, yakni pesan kesan oleh mahasiswa peserta yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura yang dalam hal ini diwakili oleh Doro Halim, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Kepada Doro Halim disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Bapak Ahmad Zaini MPD MHP. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura, Ibu Dr. Anda Yanti Linarsih MPD. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura, Bapak Dr. Muhammad Zayadi MPD dan Ibu Harfinlanya MPD. Tidak lupa pula yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Prodi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Juga yang kami hormati Bapak Ibu Perwakilan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura, serta rekan-rekan peserta yudisium yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya kita bisa berkumpul bersama di acara yudisium pada pagi hari ini
dengan kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Baik, dalam kondisi tak kurang satu apapun, kita dapat berkumpul di acara Yudisium pada pagi hari ini dengan tema Tantangan Alumni FKIP di Era Merdeka Belajar. Acara Yudisium ini merupakan salah satu prosesi yang menjadi penanda bahwa rekan-rekan mahasiswa telah berhasil menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Tepuk tangan untuk kita semua. Keberhasilan rekan-rekan mahasiswa ini tentu harus memiliki manfaat, bukan hanya untuk kita sendiri tetapi harus bermanfaat kepada orang banyak. Jadi, untuk teman-teman yang saya banggakan, ayo kita mulai mengaplikasikan ilmu yang sudah kita peroleh selama ini, selama berkuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, dengan cara terjun langsung ke masyarakat dan melakukan kolaborasi yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Contohnya, misalkan di era pendidikan sekarang ini adalah era merdeka belajar. Apakah siswa sudah memahami benar apa itu merdeka belajar? Apakah siswa sudah tahu apa yang akan mereka hadapi ke depannya, apa yang akan mereka butuhkan, dan apa yang akan mereka dapatkan jika mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan hal tersebut? Apakah siswa sudah mengetahui itu? Apakah siswa yang setiap hari memegang smartphone itu berinisiatif untuk mencari apa itu merdeka belajar? Apa yang akan saya dapatkan dari merdeka belajar alih-alih bermain game? Jika siswa sudah mengerti apa itu merdeka belajar, apakah wali murid, orang tua yang sibuk bekerja itu memahami betul apa itu merdeka belajar sehingga bisa membantu anaknya? Apa yang diperlukan oleh anak saya, apa yang akan anak saya dapatkan, apakah mereka sempat untuk mencari hal-hal tersebut? Oleh karena itu, kita sebagai orang yang ada di dunia pendidikan, yang sangat mencintai pendidikan, ini tidak boleh menutup mata dan harus membantu untuk memahamkan mereka apa itu merdeka belajar. Jangan-jangan merdeka belajar ini sudah dilaksanakan tapi masih ada siswa yang merasa terkekang. Jangan-jangan merdeka belajar ini sudah dilaksanakan tapi masih ada orang tua yang melarang anaknya melakukan ini dan itu. Merdeka belajar ini adalah hal yang sangat baik. Jadi sangat disayangkan jika merdeka belajar ini diaplikasikan, tetapi yang mengaplikasikannya itu tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Hasilnya nanti tidak akan maksimal. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya. Dan sebelumnya mohon izin kepada Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Perkenankanlah saya Duro Halim selaku perwakilan rekan-rekan peserta yudisium di ruangan ini untuk berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada jajaran fakultas, Bapak dan Ibu dosen, dan tenaga kependidikan atas semua bimbingan ilmu. Maaf saya mulai emosional. Atas semua bimbingan ilmu dan jasa yang sudah diberikan selama berkuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Maaf saya gak bawa tisu jadi mau nangis malu teman-teman. Tentu saja selama ini kami juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Jadi atas nama peserta yudisium yang ada di ruangan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang iya dimaafkan katanya ibu. Atas kesalahan yang pernah kami perbuat, mungkin kami pernah mengaturkan perkataan yang kurang sopan